Hai Sobat Fakta, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini, kita mau nostalgia bareng nih, ngomongin mobil yang legendaris banget di Indonesia. Mobil yang mungkin pernah ada di garasi rumah kakek, paman, atau bahkan orang tua kita. Yup, kita bakal bahas tuntas soal Toyota Kijang Super. Mobil ini bukan sekadar alat transportasi, tapi udah jadi bagian dari sejarah banyak keluarga di tanah air. Siapa sih yang nggak kenal sama mobil kotak yang satu ini? Bentuknya yang khas dan suaranya yang familiar, sering banget kita temui di jalanan, bahkan sampai sekarang loh. Kijang Super pertama kali muncul di Indonesia sekitar tahun 1986. Kehadirannya langsung bikin heboh, Sobat Fakta. Waktu itu, orang Indonesia butuh banget mobil yang bisa muat banyak orang, kuat buat diajak kemana aja, dan yang paling penting, harganya ramah di kantong. Nah, Toyota Kijang Super ini menjawab semua kebutuhan itu. Desainnya mungkin kelihatan sederhana ya, kotak gitu aja. Tapi justru itu yang bikin mobil ini punya ruang kabin yang super lega. Generasi ini adalah penerus dari Kijang Doyok, dan langsung jadi idola baru di masanya, memulai era keemasan Kijang di Indonesia. Popularitasnya meledak banget di akhir tahun 80-an sampai 90-an. Hampir di setiap komplek perumahan, pasti ada aja yang punya Kijang Super. Mobil ini jadi simbol kesuksesan kecil bagi banyak keluarga. Punya Kijang Super itu rasanya udah keren banget deh. Bisa buat antar anak sekolah, pergi ke pasar, sampai jalan-jalan keluar kota pas liburan. Mobil ini jadi andalan utama, saksi bisu perjuangan, dan kebahagiaan banyak keluarga. Dari Sabang sampai Merauke, Kijang Super membuktikan dirinya sebagai mobil rakyat yang sesungguhnya, menemani setiap perjalanan hidup masyarakat Indonesia. Perkembangannya pun terus berlanjut. Toyota nggak berhenti berinovasi. Muncul varian-varian baru seperti Kijang Super G dan Kijang Grand Extra yang menawarkan kemewahan lebih. Misalnya, AC double blower, power steering, dan interior yang lebih nyaman. Ini bikin Kijang makin dicintai. Dari yang awalnya cuma mobil niaga sederhana, Kijang Super bertransformasi jadi mobil keluarga yang nyaman dan bergengsi. Perjalanan Kijang Super ini benar-benar mencerminkan perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, dari yang sederhana menuju kehidupan yang lebih modern dan nyaman. Keren banget kan perjalanannya? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Kijang Super ini bisa dapat julukan mobil tangguh? Jawabannya simple, Sobat Fakta, karena mobil ini emang badak banget. Pertama, kita lihat dari mesinnya. Mesin Kijang Super itu terkenal bandel dan gak rewel. Perawatannya gampang banget, nggak perlu teknologi canggih buat benerinnya. Bawa ke bengkel pinggir jalan aja, montirnya pasti udah hafal luar kepala cara ngatasinnya. Ini penting banget, apalagi buat kita yang tinggal di Indonesia, dengan kondisi jalan yang beragam. Mesinnya yang kuat bikin dia siap melibas segala medan. Kedua, soal sasis dan kaki-kakinya. Kijang Super dibangun di atas sasis tangga atau ladder frame, sama kayak mobil-mobil jeep atau truk tangguh. Konstruksi kayak gini bikin bodinya kuat banget buat nahan beban berat dan tahan banting di jalanan yang gak rata. Mau diajak lewat jalan berlubang, jalanan tanah, atau bahkan sedikit banjir, mobil ini hajar terus. Makanya, Kijang Super sering banget diandalkan buat usaha, angkut barang, atau jadi mobil operasional di daerah-daerah perkebunan dan pertambangan. Kekuatan inilah yang jadi nilai jual utamanya. Selain itu, ground clearance atau jarak mobil ke tanahnya itu cukup tinggi. Ini bikin Kijang Super aman banget buat melibas genangan air atau polisi tidur yang kadang suka ketinggian. Nggak ada ceritanya bagian bawah mobil mentok atau gasruk. Buat keluarga yang suka berpetualang atau tinggal di daerah yang akses jalannya masih belum mulus, Kijang Super ini jadi jawaban yang paling pas. Keandalannya ini sudah teruji oleh waktu dan jutaan kilometer perjalanan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Makanya, jangan heran kalau mobil ini masih warawiri sampai sekarang. Daya tahan bodinya juga patut diacungi jempol. Meskipun sekarang banyak mobil baru dengan material yang lebih modern, plat bodi Kijang Super itu terkenal tebal dan kokoh. Mungkin gampang karatan kalau nggak dirawat, tapi soal kekuatan, jangan ditanya. Mobil ini seolah dirancang untuk bertahan lama, bukan cuma buat dipakai beberapa tahun terus ganti. Ketangguhan inilah yang membuat Kijang Super punya nilai jual kembali yang stabil dan tetap dicari orang, bahkan setelah puluhan tahun mengaspal. Benar-benar investasi jangka panjang deh. Selain tangguh, ada banyak keunggulan lain yang bikin orang jatuh cinta sama Kijang Super.
Salah satunya adalah irit bahan bakar. Untuk ukuran mobil keluarga yang bisa angkut banyak penumpang, konsumsi bensin Kijang Super terbilang hemat loh. Ini jadi faktor penting banget, apalagi harga bensin kan suka naik turun. Dengan Kijang Super, pengeluaran buat bahan bakar jadi lebih terkontrol. Jadi, mau dipakai buat aktivitas harian atau jalan-jalan jauh pas weekend, nggak bikin kantong jebol. Iritnya ini jadi salah satu kunci kenapa Kijang disayang banyak orang. Kemudian seperti yang tadi udah disinggung sedikit, perawatannya super gampang dan murah. Spare part atau suku cadangnya melimpah ruah, Sobat Fakta. Dari yang asli sampai yang KW, semua ada dan gampang dicari. Dari bengkel resmi sampai toko underdeal di pelosok desa. Jadi nggak perlu pusing kalau ada komponen yang harus diganti. Biaya servisnya juga terjangkau. Ini yang bikin Kijang Super jadi mobil yang merakyat. Siapapun bisa merawatnya tanpa harus keluar biaya selangit. Beda banget sama mobil-mobil modern yang kadang perawatannya lebih rumit dan mahal. Kelegaan kabinnya juga jadi daya tarik utama. Mobil ini didesain untuk keluarga besar Indonesia. Dengan 3 baris kursi, Kijang Super bisa muat 7-8 orang dengan nyaman. Bahkan kalau dipaksain dikit, bisa lebih hehe. Cocok banget buat yang sering bepergian bareng keluarga besar, atau teman-teman. Kursi belakangnya juga bisa dilipat. Jadi kalau butuh angkut barang banyak, tinggal lipat aja kursinya. Langsung jadi ruang bagasi yang super luas. Mau bawa galon, koper, atau bahkan sepeda kecil, semua bisa masuk. Fleksibilitas ini yang jarang ditemui di mobil lain sekelasnya. Terakhir, mobil ini nyaman buat perjalanan jauh. Mungkin suspensinya nggak selembut mobil zaman sekarang. Tapi, justru itu yang bikin mobil ini stabil di kecepatan tinggi. Posisi duduk pengemudinya juga tinggi, jadi pandangan ke depan lebih luas, dan nggak gampang capek. Banyak keluarga yang punya kenangan indah mudik lebaran berjam-jam naik Kijang Super tanpa masalah. AC-nya yang dingin untuk varian tertentu, dan ruang yang lega bikin perjalanan jauh jadi lebih menyenangkan. Kijang Super benar-benar mobil serbaguna yang siap menemani setiap petualangan keluarga. Bicara Kijang Super itu nggak lengkap kalau nggak ngomongin sejuta cerita dan kenangan yang tercipta bersamanya. Mobil ini adalah saksi bisu momen-momen penting dalam hidup banyak orang. Coba deh, tanya orang tua kita. Pasti ada cerita seru tentang mobil ini. Salah satu cerita yang paling sering kita dengar adalah soal mudik lebaran. Dulu, Kijang Super jadi andalan utama buat pulang kampung. Bayangin aja, satu mobil diisi penuh sama bapak, ibu, anak-anak, plus tumpukan oleh-oleh dan tas di atapnya. Perjalanan yang panjang dan macet jadi nggak terasa berat karena kebersamaan di dalam kabin Kijang yang hangat. Bukan cuma buat keluarga, Kijang Super juga jadi pahlawan bagi lingkungan sekitar. Ingat nggak, kalau ada tetangga yang mau pindahan rumah atau butuh bantuan angkut barang, pasti yang punya Kijang Super yang pertama kali nawarin bantuan. Mobil ini sering dipakai buat kerja bakti, angkut tenda buat acara 17-an, atau bahkan nganterin tetangga yang sakit ke rumah sakit tengah malam. Jiwa sosial dan gotong royong masyarakat Indonesia seolah menyatu dengan fungsi mobil ini. Kijang Super bukan lagi milik pribadi, tapi sudah jadi aset bersama di lingkungan. Ada juga cerita-cerita lucu dan unik. Misalnya, pengalaman mogok di tengah jalan yang akhirnya malah jadi petualangan seru karena harus dorong mobil bareng-bareng sambil ketawa. Atau cerita tentang bapak-bapak yang hobi banget modifikasi Kijang Supernya, dari ganti velg, pasang stiker, sampai nambahin sound system yang jedak-jeduk. Mobil ini jadi kanvas kreativitas bagi para pemiliknya. Setiap Kijang Super di jalanan seolah punya karakter dan ceritanya sendiri-sendiri, yang tercermin dari cara pemiliknya merawat dan memodifikasinya. Kijang Super lebih dari sekadar besi dan mesin. Ia adalah album kenangan berjalan. Di dalamnya tersimpan cerita tawa anak-anak yang berangkat liburan untuk pertama kali, doa seorang ayah yang mengantar anaknya merantau, dan kehangatan keluarga yang berkumpul bersama. Nah, itu dia cerita seru tentang sang legenda Toyota Kijang Super. Gimana Sobat Fakta? Jadi kangen kan sama mobil ini? Jangan lupa tonton terus video-video seru lainnya dan subscribe channel YouTube seputar fakta ya. Sampai jumpa.